Yo, what's up guys? Selamat datang lagi di konten kita kali ini. Jadi di konten gua kali ini kita akan membuat segmen baru di channel ini, yaitu kita akan membuat The Random Talk. Ya. Iya. Jadi sekarang perkenalkan, sini gua sudah bersama teman gua. Silakan Hai. perkenalkan nama Anda. Ya, saya sering dipanggil Toto. Terus saya temannya Agus ya, sering sama dia gila-gilaan. Ya, dan sekarang jadi topik pembicaraan kita kali ini kita akan membahas terkait dengan kesalahan memilih jurusan antara kita berdua. Ya. Nanti judulnya itu akan suruhan orang tua versus sistem coba-coba ya. Ya, coba-coba. Karena kemarin kan kamu ini pernah sempat cerita nih Ya. sama kita Ya. sama Eka juga. Ya. Kamu bilang kalau kamu itu milih jurusannya di sekolah kita tuh coba-coba awalnya. Nah, Ya. bisa ceritain ulang dong sekarang. Karena yang awalnya sih karena saya lulus SMP itu kan, karena saya akan lulus SMP, jadi kan semua orang tuh pada bingung kan, mau milih jurusan apa. Terus saya sendiri juga bingung maunya sekolah SMA sih, tapi nggak tahu gimana, karena juga ada alasan tertentu kan, karena dapat zonasi SMA yang mau saya cari itu saya nggak dapat di situ gitu. Terus ya entah kenapa ya, terus orang tuanya saya tuh bilang farmasi aja bagus. Oh enggak, awalnya sih gitu. Terus lihat boleh dah coba-coba gitu. Jadinya awal masuk farmasi itu saya kira itu tesnya gimana ya, susah ya. Terus ternyata cuma tes biasa-biasa doang, tes buta warna, tinggi badan. Oh iya, ternyata lulus kan. Terus ya udah, sekolah farmasi. Jadi ya gitu. Dan sekarang kesan-kesan kamu nih gimana nih? Ada rasa penyesalan kah? Jujur sih saya nyesel, karena gimana ya, karena saya nggak tahu farmasi itu banyak hitung-hitungan, terus banyak menghafal kan. Saya nggak basicnya saya tuh bahasa Inggris. Oh ya. Iya. Jadi Makan kamu juga sempet ya. Ya, dan sekedar info guys. Jadi dia ini adalah the expert of the mapel bahasa Inggris di kelas. nggak expert sih, cuma bisa dikit-dikit. Ya, dan sekarang kita juga lagi akan bahas itu aja sih guys. Karena dia ini seperti yang saya katakan tadi itu milih sekolahnya itu coba-coba ya. Beda dengan saya itu karena suara orang tua sebenarnya ya. Ya. Dan sudah sempat saling cerita sebenarnya. Cuma ini buat bikin konten aja guys ya. Ya. Terus gimana? Ceritakan. Cerita. Ya, dan kemarin pas masih SMP itu sempat saya mau nyarinya multimedia kemarin. Karena tertarik dengan per-YouTubean untuk lebih serius, dan di editing itu saya tertarik kemarin. Basicnya gitu ya. Meskipun skill saya kemarin sebenarnya masih belum sih sampai sana juga. Terus tapi dibilang sama kakak saya itu kan, kebetulan kakak saya juga dulu nyari farmasi, jadi dia bilang ngapain nyari multimedia tuh, dapat kerjanya musiman, nanti dapat jawabnya musiman, jadi penghasilannya nggak tetap gitu dia dikit. Jadinya orang tua saya juga sepemikiran gitu sama saya buat nyuruh saya ikut nyari farmasi kayak kakak saya, karena dipikir kerjanya itu terjamin dan gampang gitu. Iya. Karena jujur saya sekolah itu orang tua kasih kebebasan mau sekolah kemana, mau nyari apa gitu. Tapi disarankan mencari farmasi. Terus ya udah nih, daripada gak sekolah ya udah farmasi doang gitu. Maunya nyari gini aja, nyari jasa. Kebetulan nggak ada tujuan juga ya. Ya kebetulan juga gak ada tujuan. Kalau untung juga nggak nyari pariwisata, karena nggak mungkin. Tapi karena kondisi sekarang pariwisata di Bali belum kebuka kan. Untung sih. Ya, jadi kadang agak bersyukur, tapi rada nyesel juga karena Di pelajarannya pelajarannya harusnya bisa seru sih, tapi karena gurunya juga nggak asik, gak asik. Bukannya nggak asik, pada gak niat ngajarin yang ini
yang jurusan gitu. Terus ya sudah, saya jalani aja dulu. Ya sih guys, emang gitu sih, ada lebih kurangnya juga sih. Lebihnya kalau farmasi itu nyari kerjanya gampang sih memang ya, di lapangan. Tinggal di apotek bisa juga sambil kerja gitu. Kalau penganggurannya itu minim sih dia kemungkinannya, tergantung orangnya juga mau nyari kerja sih. True. Tapi ya minnya tuh di kita pas belajarnya, untuk ilmunya itu susah juga ya. Benar. Apalagi tipe orang kayak kita ini jarang belajar Ya, gitu kan. tipikal orang yang suka main-main gitu susah. Apalagi di farmasi itu guys ya, itu yang terpenting tuh tentang keipa-ipaan gitu, kayak Ya fisika, kayak biologi kimia. gitu loh. Iya biologi. Ya, efek dari tanaman ini apa, terus kalau obat ini dikasih gini dosisnya berapa, itu bikin capek kalau ingat-ingat. Tapi kalau udah tahu sih gampang ya. Kalau udah dapat praktek ya, kalau materinya itu susah, tapi kalau prakteknya di lapangan Lebih ya gampang, bisa dipelajari, bisa diingat-ingat. Kalau berapa bulan, 1 bulan, 2 bulan tuh mungkin lah ingat. Kalau materi doang sih bingung ya kan, karena isi hitung-hitung dosis kan. Ya itu Masuk udah. telinga kanan keluar kiri Ya, masuk kanan keluar kiri gitu jadi ya. Tapi rada-rada gimana ya? Menikmati tapi ada juga kurang-kurangnya juga, gitu. Ada yang masuk, ada yang enggak, karena gurunya juga ya begitu. ya. Tapi mungkin itu wajar juga sih guys, mungkin kalian juga kayak gitu di sekolah Merasakan kan ya, maupun SMK, SMA jurusan atau enggak kan sama juga, ada aja guru yang bikin kesel kan, ada yang ada asik. juga yang paham materinya, ada juga yang enggak kan. Ya. Dan kemarin gitu juga sih guys, sebelum berkinan juga nurutin suruhan orang tuanya buat nyari farmasi itu sempat mikir gitu, nolak karena takut itu tentang farmasi, paling juga IPA-IPAan tuh. Dan saya juga kemarin merasa kalau IPA saya itu kecil gitu ya, di SMP, kurang bagus ya. Ya. Kayak males juga sih belajar buat tentang biologi kayak gitu. Ya, tapi kakak saya nyuruh ya cari aja nanti gampang tuh gitu lah. Tapi sekarang pas udah jalanin sih ya gampang-gampang susah sih gitu, tergantung juga sama kita minatnya juga sih. Cuman kalau dari segi penyesalan, saya sih jujur nggak terlalu ada penyesalan karena ya dari gampangnya nyari kerja gitu sih. Kalau lulusnya bisa kuliah, bisa kerja kan. Kalau mungkin ya kalau SMA kan kemungkinan kecil diterima, tapi bisa sih kerja, tapi kan di minimal sekarang tempat kerja atau lowongan kerja tuh punya pengalaman kerja di lapangan atau di mana kan. Ya, tapi SMA kan jarang. Tapi ya. SMA ya kecuali gitu sih. Punya orang dalam. Orang dalam terus gimana ya? Pengennya sih saya SMA. Karena saya nggak gimana ya? Karena bisa nyari jurusan, karena punya banyak teman, tapi kalau dipikir-pikir boleh lah masuk SMK kan. Iya. Itu aja sih guys, plus minusnya itu tergantung dari orangnya juga, lihat dari perspektif mana. Kita nggak memaksakan perspektif kita kepada kalian semua ya, tapi ini menurut saya dan dia, karena menurut saya itu ya seperti yang kata saya bilang tadi ya gitu. Saya agak menyesal sedikit, tapi nyesel sih, tapi ya enjoy aja sih, karena sekolah sama teman-teman kan, ketemu teman-teman, belajarnya juga bareng-bareng. Kalau nggak paham, saya tuh nggak suka matik, tapi kalau dapat matik nanya sama dia paham, kalau sama teman-teman paham saya. Ya sih guys, kadang kita juga kalau misal ada nggak ngerti itu, kalau misalnya nanya ke temen itu lebih gampang itu ngertinya itu. Sebenarnya ada juga teman kita lagi satu tuh, dia yang sebenarnya lebih pinter gitu ya, lebih paham, cepat paham lah ya, gitu, ya Eka buat anda dan Dodi. Syarat Eka, main nginap. Nah, jadi dia yang paling gini guys, apa namanya, edukasi tentang wawasan dia tuh lebih tinggi dibandingkan kita. Pemahaman dia lebih cepat gitu, lebih sekolah lah ya. Sering juga saling sharing kita buat pelajaran-pelajaran itu. Kadang juga dia tuh bego juga nggak ngerti banyak gitu. Kadang-kadang kayak tolol gitu. Kan ada tolol. Kau anjir. Aduh ya,
masalah versus orang tua dan tidak disuruh orang tua dan pilihan coba-coba ya. Ya. Menurut saya sih gimana ya, lebih bagus sih karena bayar SPP juga murah kan. Iya. Ya. Tapi Daripada- mungkin kalau dibanding negeri ya dilihat agak mahal juga sih. Cuman Udah enggak, mahal, tapi sebenarnya nggak terlalu mahal juga sih nggak ya. terlalu mahal sih, kayak ya fasilitas dapat juga gitu. Iya. Training sama praktek bisa. Tapi training tuh seru juga sih guys. Ya. Kemarin juga pengalaman kita training tuh cando aja ya. Ya bercanda aja gitu. Gimana ya, kayak rada nggak serius tapi sambil bercanda gitu dapat sih pengalamannya. Ya ada juga yang lebih gampang juga masuk pas kita lagi enjoy gitu. Lebih semangat jadinya, nggak anjir training dah malas dah. Tapi ya bisa di enjoy sih kalau sama teman-teman ya, karena kita kumpul kan, kebetulan kita kumpul kan. Kalau nggak sih mungkin kejadian gitu, Nanti, males dah ini klebon mati gitu aja. dan gitu sih guys, kalau misalkan kalian juga milih jurusan-jurusan ataupun pengalaman untuk yang sudah tamat mungkin ya sudah lulus gitu, itu sih keluh kesah yang mungkin akan dialami. Saya pesan sama kalian ya, kalau mau jurusan tuh pilihlah jurusan dengan apa namanya, ikuti kata hati kamu ya, nggak usah kamu apa namanya coba-coba gitu kayak saya. Ntar takutnya nyesel kan, sia-sia juga uangnya. Kasihanlah orang tua kalian, Bung. Balik lagi pikirin juga gininya kan apa Kedepannya kalian mau Ya. ngapain, mau lanjut atau tidak, biar paling udah ya lumayan lah bayarnya, nggak terlalu mahal sih. Tapi kan kasihan juga uangnya kalian kalau nggak sekolah tuh nggak niat, sama Rugi aja juga. bohong kan kaliannya. Terus apa lagi? Karena kan kenyamanan kita pas sekolah juga menentukan kan paham atau tidaknya kita sama pelajaran di sekolah. Ya kalau dari awal nggak tertarik ya susah juga kan kalau belajarnya, malas mending bolos kan, takutnya gitu. Iya, rugi juga kan 3 tahun waktunya terbuang-buang. Iya, wah anjir banyak uangnya cuy ngotak. Tapi buat anda yang kaya-kaya bebas ya. Ya, Gitu ya. kalau anda kaya mau sekolah atau tidak pun anda bebas, Bung. Anda mainkan saja Binomo. Binomo ya, ikut itu Binomo itu. Wow. Ya, Apa dan, lagi ini? gitu sih dari keluh kesah kita sebenarnya, antara dia kan sistem coba-coba alasannya memilih farmasi dan Ya. sistem orang tua. Tapi di selama jalan 3 tahun ini, karena kita kan udah mau lulus nih ya, kita udah kelas 12, jadi paksanya kemarin sih seru-seru aja gitu, meskipun Enjoy ya. juga sistem coba-coba, saya juga sistem orang tua awalnya, tapi sambil jalan tuh terasa kayak ya udah jalanin aja gitu, sambil ada minatnya udah mulai tumbuh gitu. Tumbuh lah minat. Kalau dari saya tuh tumbuh bagus kalau kedepannya farmasi kerja dapet, bisa dapet Lebih gampang ya, dapet. ya. Kalau dia dari gaji juga besar ya, Ya lumayan lah. lah. Kalian tinggal duduk aja kayak jualan lah istilahnya, Ya cuman istilahnya juga kalau di apotek ya, Ya. kalau tinggal kalian duduk aja, barang datang cek barang, terus ya kalian sambil duduk aja gitu. Ada pasien jadi apa pak, jadi gini kasih gitu. Simpel sih kerja, nggak Iya capek sih. tapi nggak panas, tapi ya gitu. Kalau tipikal orang yang kayak saya nggak suka diam satu tempat tuh gimana ya? agak cepet bosan juga. Cepat bosannya ya, benar. Itu aja sih pentingnya, sebenarnya kayak sama aja kayak jualan di orang biasa, cuman pentingnya itu ada pemahaman terkait obatnya aja sih. Tapi terkait itu kita sebenarnya juga nggak terlalu paham. Aku paham sih, karena coba ya udah sih karena belajar dari senior, tapi tahulah ini obat untuk obat apa. Setidaknya yang umum lah, Ya. yang paling sering dicari. Tapi kalau udah misalkan di apotek itu kerja ada senior gitu, misalkan 2 orang terus kita sama senior kita, itu lebih gampang sih kita sambil belajar itu kan. Tapi kalau udah 1 orang tuh jaga, misalkan kalian masih pemula gitu kan, masih kayak kita lah ya, nggak terlalu paham, terus kerja sendiri gitu di apotek jaga, itu ya tergantung kalian nanti sih, bisanya sambil belajar juga baca-baca gitu aja sih. Cuman kalau nilai dilihat dari segi jurusannya farmasi itu, menurut saya ada bagus-bagusnya juga sih. Menurut kerjanya gampang juga guys. Kalau gini juga
dilihat dari orang calon menantu ya bagus Iya. ya, kerja di apotek terus punya gelar kan, Kesehatan juga kan. kesehatan juga kan. Oh, iya. Kalau orang kesehatan kan wah Ah, mahal lah nih sekolahnya, pintar lah nih orangnya. padahal tidak. Padahal tidak. Cuak. Shucks. Shout out to the bros. Jadi gitu sebenarnya guys. Kalau di kan kesehatan tuh ada banyak sebenarnya ya, Ya. ada dokter, Perawat. Ya. farmasi juga termasuk. Jujur aku baru tahu loh, dokter tuh nggak bisa, kalau mau nyari dokter tuh nggak bisa jadi perawat dulu Gimana tuh kan. Kalau perawat ya. susah ya di dokter ya katanya, kak kelas bilang. Oh gitu, saya kurang tahu juga. Iya benar. Tapi kalau dilihat dari antara di kesehatan lah, di profesi-profesi di Ya. kesehatan tuh Maksud saya sih kalau Masih nyari lebih perawat gampang gitu, nyari jadi perawat tuh beda jurusan sama dokter gitu. Oh iya, Ya beda. gitu maksudnya. Kalau farmasi, obat di gini ya ngurus obat. Kalau perawat ngurusin pasien. Kalau dokter kan bisa lah gitu. buka praktek juga ya. Ya beda jurusannya. Kalau kalian jadi perawat nggak bisa ya kalian jadi dokter gitu. Ya agak jangan sampai nanti Kalian keliru ya. Ya. Tapi tergantung kalian punya duit gampang. Iya, kalau punya duit gampang sih. Kalau nggak cocok pindah jurusan aja gitu. Kalau nggak punya duit kayak kita, ya udah. Ya apa namanya, benar-benar milih aja sih sebelum kalian terjun gitu kan, biar nggak salah. Apalagi misalkan kalian tuh untuk kalian yang kan apa namanya, sering ya banyak juga orang yang mungkin takut sama darah gitu kan. Yes. Jangan sampai kalian nanti milih jurusan perawat kayak gitu. yes. Atau juga dokter bedah itu. Itu jangan tuh, Shit, kalian fucked rugi. up. Lebih baik kalau kalian udah ada rasa sama darah gitu kan, kayak kita juga. Iya. Saya sih sebenarnya guys kurang gini sih, kurang terbiasa buat lihat darah gitu kan. Tapi kalau kalian masih pengen ke kesehatan, mending farmasi itu kan, nggak lihat darah juga. Iya, ya. Paling nggak kalian, paling parah kalian lihat orang dari ini apa? Pasien yang mau belanja beli barang itu kayak banyak luka gitu. Ya Kayak paling luka sih, nggak mungkin. nggak itu kan mungkin kan darah berciciran tuh ke apotek kan enggak ya. setelah tabrakan. Ya. Itu nggak mungkin Oh, itu kan. bang, pak apotek, paraset pak. Paling juga ke rumah sakit Ya, gitu Pak. kan. Paling nggak kan kalian terhindar dari itu ya, paparan gimana? Langsung mengurus pasien, ngambil gini kayak bersihin Itu yang luka gitu ngurus, kan? ya. Ya. Apalagi kan di kemarin sempet di masa-masa pas covidnya tuh Iya, demam iya. tinggi-tingginya tuh kan banyak juga Perawatnya. perawat dan juga medis-medisnya tuh sampai pakai pakaian yang Iya. Tapi emang sih kalau standar kan emang kan. Iya, standar. Tapi kalau farmasi tuh ya nggak terlalu sih, karena kalian cuma tinggal, kalau di rumah sakit cuma tinggal dikasih gini apa resep sama dokter, kalian cuma tinggal ambilin gitu aja. ya Nggak, tinggal bisa kalian baca nggak resepnya langsung sih, kan. turun tangan gitu ngobatin pasien atau gimana ya. Jujur kan saya ini tipe coba-coba, tapi saya tahu gitu kan nggak ada salahnya nyoba-nyoba, tapi nggak ada salahnya juga kalian jika coba-coba ke Tergantung tempat. kalian juga sih guys. Nanti kalau kalian udah enjoy gitu sama lingkungan dan juga sama vibe-nya, pasti juga lama kelamaan juga bakal tumbuh gitu minatnya. minatnya. Kayak kita ya. Jujur sih gitu. Sebenarnya di minatnya sih pentingnya guys. Ya. Apapun itu jurusan kalian kan. Tapi balik lagi nih dengan topik kita ya, antara sistem coba-coba versus dengan sistem Suruh orang tua. Ya. Nih kemarin kan saudara ini sempet cerita gitu mau lanjut farmasi atau enggak, Ya. itu gimana tuh? Katanya saya dengar tuh mau nyari bahasa Inggris Iya. juga. Tapi awal baru kelas 3 ini ya, saya ditanya sama orang tua tuh, mau nyari apa? Kalau lulus mau lanjut atau enggak? Maunya sih nyari farmasi, nyari bahasa Inggris kan, karena ya basic saya emang bisa bahasa Inggris, cuma tinggal diasah aja. Terus saya lihat peluang di situ, Kak. Pariwisata itu bagus sih buat saya karena saya bisa bahasa asing kan. Ya. Kemungkinan kemungkinan besar pakai bahasa Inggris, terus bicara sama atau kontak-kontak sama orang-orang banyak tuh, memang saya suka gitu. Terus tapi kalau dipikir-pikir sih, kesempatan mau nyari
pariwisatanya nggak ada sekarang karena pandemi kan. Ya, karena Masih pandemi di lockdown, juga. terus penerbangan juga agak dibuka dibuka sih tapi nggak langsung masuk Nggak kembali, normal kayak dulu. nggak rame gitu. Kayak lowongannya kerjanya dikit, tapi kepikiran sih mau lanjut farmasi. Cuma masih bimbang Ya, gitu masih sih, ya. bimbang aja gitu, kayak takutnya nyesel tar gitu. Ntar lagi juga Ntar lagi coba-coba kita lagi. coba-coba, nanti ditanya sama saya, kamu kenapa sekolah sini? Kuliah di sini. Ya saya coba-coba tuh. Kan nggak lucu kan? Udah cukup lah 3 tahun tuh lucu. Saya coba-coba terus ya. Tapi untung kalau juga gininya itu ya, apa namanya, dapat juga kita kemarin tuh temen-temen yang sefrekuensi lah, Ya. jadi sama-sama mendorong Ya, juga sama-sama buat semangat lah. ajak lah, semangat lah, ayo farmasi dah, ayo lanjut gitu. Ya meskipun lebih sering juga menjerumuskan. Ya, iya. Saya yang menjerumuskan. Kalau kalian carilah teman-teman yang sefrekuensi dan mau mendorong kalian ke arah yang baik. Trust me. Karena kan kalau misalkan kalian tuh apa namanya udah sekolah itu kan nggak dapat teman sefrekuensi kan gak nyaman juga kan Ya, sekolah. kayak niat juga kan, Iya. sama kayak udah salah jurusan, teman sefrekuensi gak ada. Si itu Si itu ada. ada. Orang apa guru-gurunya gak asik kan, makin Ya. gak enjoy sekolah, makin Lah, bolos aja dah. pentingnya juga sama-sama kita kontribusi sama teman gitu Ya. kan. Sama saling mendukung itu apapun itu urusan teman kalian itu kan, misalkan saling mendukung di apa Pelajaran itu kayak minat bakat, mungkin di apa ya? skill apa kayak itu prestasi Ya. mungkin itu aja sih guys, itu kayak gitu. Oke. Ya jadi Anda disuruh gimana ini? Gimana? Maunya lanjut kuliah atau kerja atau pindah jurusan seperti saya gimana? Pernah ada pikiran enggak Untuk pindah jurusan sih enggak guys, karena gimana ya, males juga buat memulai hal yang baru lagi karena kan ini udah terlanjur buat mendalami di farmasi kan. Enggak buang sia-sia gitu Iya, ilmunya. buang sia-sia gitu kan. Betul. Apalagi melenceng itu kan saya kurang sih kalau kayak itu guys. Cuman kalau untuk ditanya tadi mau lanjut tuh enggak sih, niatnya lanjut gitu kan. Niatnya juga mau nyari di SNMPTN di Universitas Udayana, cuman kalau dapet ya, kalau nggak dapet tuh nanti bakalan jeda dulu sih kayaknya 1 tahun buat nyari D3 mungkin kerja dulu sambil kerja juga. Ya jujur saya sih takut bikin orang tua nyesel sih. Ya sih kasihan Ya, juga kan ya. dia soalnya. Walaupun juga. saya masuknya coba-coba kan, tapi saya masih punya perasaan sama orang tua tuh. Anjir, orang tua udah ngarep banyak-banyak kan. Anak Kita tunggal. malah bikin anak tunggal juga. Saya itu orangnya anak tunggal kan. Takut bikin orang tua yang nyesel gitu, kasihan gitu loh. Kayak anak dah sekolah mahal-mahal malah pindah jurusan. Maka gitu. Begitu. Lebih baik kalian mikirkan matang-matang. Saya menyesal tapi saya enjoy karena teman-teman asik juga. Sambil jalan juga minat bakatnya, tumbuh juga terkait dengan jurusannya mungkin ya. Ya. Terus jadi gimana? Nah ini pengalaman Anda selama 3 tahun sekolah di farmasi karena Anda disuruh begitu. Di hari pertama kemarin sih pas masih baru sekolah itu kan kayak apa ya, radar kesel juga karena kemarin kan saya juga sempet mau rencananya sekolah di Klungkung ya, biar karena saya lebih pengen di Klungkung tuh karena jauh gitu kan. Kemarin saya juga maunya ngekos pengen jauh dari rumah gitu. Cuman karena apa namanya kemarin orang tuanya juga nyuruh coba daftar juga di sekolah yang di Tabanan itu. Akhirnya nyoba daftar di sana dan karena swasta ya kan langsung diterima jadinya. Gak usah isi tes. Iya, dan langsung dah. Anda terjerumus, Anda ditipu, Anda ditipu, Anda jatuh. Dan akhirnya sekolah Tawanan dan hari-hari awalnya itu susah juga sih buat kenalan sama orang-orang baru gitu kan. Kayak apa ya, sekedar sok akrab aja sih kemarin. Karena saya juga dolep tuh kan. Kemarin awas kita
kenal juga tuh nggak mulus gitu langsung masa gitu Nggak kan. gitu kayak gitu kayak ada bertahap gitu. Terus ya lanjut Ya lanjut dah gitu, cuman pas sambil jalan juga sambil saling mengenal kan. saling mengenal juga sama teman-teman, sambil juga nyari cewek itu kan itu. Ya itu kamu awal-awal sekolah bucinnya bodoh sekali. Iya, saya ingat itu sangat bodoh kalau diingat ya. Ya itulah masa-masa terkait dengan SMA. Kalau saya awal-awal sekolah sih, karena saya nggak tahu, saya nggak melakukan pencarian atau research ya istilahnya di jurusan tuh farmasi itu kayak apa sih, Cek. Saya lulus terus mendaftar, dapat daftar, bukannya mencari apa sih farmasi itu, ngapain sih farmasi itu, saya nggak nyari. Saya cuma ya tiduran gitu aja di rumah, terus main sama teman-teman, terus keluar lagi main lagi pulang. Tahu-tahunya sekolah anjir menghafal, aduh. Iya, wah, menghafal. Apalagi kan kemarin juga pas di kelas 10 itu kan pengenalan materi itu juga Hmm. jujur kaget saya. Bentar, boleh minum air nggak? Kaget. Air guys. Cuaks. Lupa bawa air tadi guys. Itu dah. Awalnya emang kaget sih, kok anjing kok gini, salah jurusan Iya, gua nih iya. gitu. Kayak saya ini merasa salah jurusan pas awal dapat materi, terus ya entah kenapa sih. Baru tahu juga Iya, baru kan. tahu juga kan. Kayak gini ternyata nih Iya. seluk-beluk farmasi gitu. Ya, menyesal tapi lama kelamaan tumbuh juga, karena kayak kata dia, tumbuh juga minatnya. Ya, sambil jalan. Sambil jalan, emang nggak harus bisa dipaksa sih, tapi ya udah ujung-ujungnya juga kita paham juga sih, rada-rada kita paham. juga menikmati juga ya. Makanya saya sarankan cari teman sefrekuensi. Iya. Terus pernah kenal Gus, ya nggak Gus? Terus ya Ya pas awalnya sih kaget, sekolah kan ya tak kira, wah anjir banyak cowok nih. Ternyata dikit guys. satu kelas farmasi ada 2 kelas kan di sekolah saya. Ternyata cowoknya cuma 4. 4 orang jadi. Tapi itulah cocoknya Anda Iya. mencari farmasi Iya, gitu. gitu. Apalagi untuk Anda kaum Pria. pria. No lab. Ya, kalau kalian no lab, wibu atau apapun Anda itu kaum no lab yang tidak suka keluar, ya cocok lah kalian nih ya. Paling enggak kalian suka belajar ya. Ya. Kayak di sekolah tuh geng-geng nggak ada. Ya, aman kan. Kalian juga nyari temen gitu kan, misalkan kalian ya jangan aja kayak sok-sokan kayaknya itu jangan. Ada yang gitu dong. Ada sok-sok ada. Apa ada? Ya gitu. Kalian jangan terjerumus ke jalan yang salah. Tergantung juga kan salahnya perspektif yang mana gitu kan ya. Perspektifnya kalian, saya nggak ngejudge kalian kalau kalian nakal, kalian itu salah, nggak. Saya juga Kita efek juga buruk guys. belum juga apa namanya mutlak juga benar Nah, itu kan. ya. Sama cuman tergantung perspektif, tapi setidaknya kan punya juga ada kesempatan kayak saling sama teman tuh belajar gitu kan lah. Kita juga meskipun Paling jarang nggak kalian- belajar tuh kan kalian- ada juga kemauan buat belajar. Stabil lah sih, ke negatifnya ada, positifnya ada. Nah, Kayak ya. kalian hidup Balance SMA, lah. hidup SMA tuh nggak cuma belajar doang gitu Nggak kayak cuma belajar, nggak cuman buat apa ya? menikmati masa muda Nikmati aja, lah. tapi pelajaran juga pasti nggak juga gitu. Mm-mm. Maka biar balance lah gitu. Hmm. Eh, eh. Ya gitu dah guys. Dan sekarang waktunya udah berapa nih ya? 29 menit guys. Ya gitu aja sih untuk talk kita kali ini ya, perbincangan kita kali ini. Dan mungkin nanti sambil jalan juga bakalan ada juga kita buat obrolan lain juga sama teman kita lagi satu juga ya, biar lebih seru, karena kita kayak kalau ada yang kurang juga rasa seru juga guys. Melengkapi Iya. ya, saling melengkapi. Ini asik tambah lagi makin asik. Iya. Coba nanti kalian nantikan saja ya perkumpulan kita Trio gitu kan. Sableng. Ya, trio Sableng. Ya, Trio Nolep. Nolep juga ya.
nanti ya mungkin nanti sama jalan juga mungkin konten-kontennya sekitar Makin absurd. sama juga kayak ini dia, random talk mungkin membahas sesuatu yang menarik juga nanti. Dan ya segitu aja sih guys, terima kasih buat yang udah nonton ya. Maaf juga kita perbincangannya itu sangat random ya, nggak jelas, tapi balik lagi nggak sih, stay on topic, menikmati. emang kita orangnya nggak fokus kan ya. Obrolan anak tongkrongan lah ya sama teman. Nggak kan nongkrong sih kayak anak-anak no lab ya, lebih no lab sih. Anak rumahan. Iya, rumahan, nggak malas keluar gitu. Ya, sekian boys. Sekian lah, terima kasih juga ini saudara ini. Anda mau pulang apa gimana nih? Udah jam berapa ini? Berapa nih? Jam berapa nih? Anda mau nginep di sini ya? Hinap dah, hinap. Males pulang. Bekal. Ya jadi segitu aja guys. Dan untuk kalian yang udah nonton terima kasih ya. Jangan lupa juga subscribe. Karena tujuan saya membuat ini adalah untuk Adam subscribe ya. Dan- Tujuan kita buka bikin YouTube ini ya buat merekam hal-hal bodoh ya. Kalau kalian suka subscribe, kalau nggak paling nggak jangan report. Ya sekian dari kami ya. Ya. Sama lu guys. Ya. Give me that. Ya, bye bye guys ya. Cece. Hey.